Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Meskipun pembelajaran sekarang kalian belajar di rumah masing-masing, belum bisa bertatap muka di sekolah. Oke, pembelajaran hari ini seperti biasa bisa kalian akses di Google Classroom. Nanti kalian klik Google Form Sign. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, pembelajaran kita kali ini pembelajarannya adalah pembelajaran tema 1. Subtema 1, pembelajaran kedua. Jadi pembelajaran hari ini melanjutkan pembelajaran kemarin. Oke, seperti biasa nanti kalian tulis nama kalian, terus kelasnya jangan lupa, terus di klik tanggal. Oke, pembelajaran hari ini, di pembelajaran kedua hari ini itu kalian kegiatannya membaca dan mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, membuat kalimat berdasarkan kosakata yang diberikan. Yang ketiga, bercerita atau nanti mengidentifikasi kosakata ciri-ciri makhluk hidup yang melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Oke, nanti ini kalian baca sendiri tujuan pembelajaran hari ini seperti apa. Untuk pembelajaran hari ini kalian pembelajaran tema yang terintegrasi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PKN untuk hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tentunya kalian masih ingat dengan pembelajaran kemarin ya. Pembelajaran kemarin kalian mempelajari tentang kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang kalian pelajari kemarin itu kosakata tentang bergerak, makan, dan berkembang biak. Nah, kosakata ini itu sebenarnya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama, pembelajaran kemarin, makhluk hidup itu bergerak, terus membutuhkan makan, berkembang biak dengan bertelur atau melahirkan. Itu yang kalian pelajari kemarin dengan gambar cicak dan ikannya. Nah, sekarang kita melanjutkan ciri-ciri makhluk hidup itu. Kalau untuk tumbuhan sama tidak dengan seperti hewan. Jadi pembelajaran kali ini itu kalian bisa membandingkan makhluk hidup dan benda mati itu ada perbedaannya. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tentunya tadi kalau kalian bisa membandingkan untuk benda mati itu bergerak atau tidak kan. Nah, makhluk hidup bergerak, contohnya cicak dengan lagu cicak-cicak di dinding itu bergerak dengan cara merayap. Ikan bergerak dengan cara berenang. Nah, kalau misalkan benda mati itu tidak mungkin bisa bergerak, tidak mungkin bisa berkembang biak, tidak mungkin membutuhkan makan. Nah, sekarang kembali ke materi pembelajaran. Bagaimana dengan tumbuhan? Nah, dengan tumbuhan, pada tumbuhan itu juga sama dengan hewan.
ciri-cirinya. Nah, tumbuhan itu juga termasuk makhluk hidup karena tumbuhan itu juga bergerak. Tuh, tumbuhan kok bergerak Pak Arif? Iya, tumbuhan itu bergeraknya tapi pasif. Tidak bisa seperti manusia dan hewan yang bisa lari ke sana kemari. Kalau tumbuhan itu bergeraknya mencari sinar matahari, jadi bergeraknya itu mengikuti sinar matahari. Bisa kalian ketahui kalau misalkan ada tumbuhan rambat itu dari bawah masih kecil, nanti dia akan bergerak ke atas sesuai dengan sinar matahari karena tumbuhan memerlukan sinar matahari. Nah, di sini ada bacaannya. Tumbuhan juga perlu makanan dan air. Nah, coba kalau tumbuhan itu tidak kalian beri pupuk sebagai makanannya dan tidak kalian siram, pasti tumbuhan akan mati. Jadi tumbuhan itu juga membutuhkan makan. Nah, berbeda dengan manusia dan hewan, tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri. Makanan yang dihasilkan itu merupakan bahan makanan untuk hewan dan manusia. Jadi sebenarnya manusia dan hewan itu membutuhkan tumbuhan karena dari jenis makanan yang kita perlukan itu butuh tumbuhan. Nah, seperti contohnya manusia butuh makan nasi. Nah, nasi itu prosesnya untuk mendapatkan nasi itu kan dari menanam padi. Nah, padi itu termasuk tumbuhan. Kalian makan lauk pauk, ada tempe, ada tahu. Nah, tempe dan tahu itu berasalnya dari tumbuhan, yaitu tumbuhan kedelai. Nah, kedelai diolah nanti terus jadi tempe dan tahu. Nah, tumbuhan juga bernafas. Nah, ini kosakata baru yang kalian pelajari. Ciri-ciri makhluk hidup itu juga bernafas, sama seperti pembelajaran kemarin. Ikan itu bernafasnya pakai insang, atau kalau misalkan ikan hiu atau ikan lumba-lumba itu menggunakan paru-paru. Nah, tumbuhan juga bernafas. Tumbuhan itu bernafas melalui daun. Jadi kalian kalau ketemu tumbuhan, daunnya kalian petik. Nah, itu daun itu, kalau tumbuhan itu kalau tidak ada daunnya nanti bisa mati. Seperti itu. Terus kita lanjutkan. Nah, tumbuh subur itu juga perlu pupuk. Nah, pupuk ini makanannya yang nanti akan diserap oleh akar. Dari akar nanti dialirkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk dia tumbuh, jadi tambah besar batangnya, tambah tinggi pohonnya. Nah, selain itu, makhluk hidup itu juga peka terhadap perangsang. Peka terhadap perangsang itu contohnya kalau kalian dicubit, kerasa sakit nggak? Sakit, berarti manusia itu peka terhadap perangsangan. Kalau kalian keluar, lihat pada waktu siang hari, kalian keluar terus lihat ke atas, melihat matahari langsung pakai mata, itu pasti kalian akan silau. Mata kalian akan memipih, silau kan. Nah, itu juga tanda ciri-ciri kalau makhluk hidup itu peka terhadap perangsangan. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Dengan tumbuhan itu bisa kalian lihat daun putri malu. Tahu putri malu? Putri malu itu tumbuhan, ketika kamu pegang, putri malu itu akan menutup daunnya. Jadi akan bergerak menutup daunnya. Ada lagi buah pada pohon pacar Cina, akan meletus jika disentuh.
ada landak dan kaki 1000 akan menggulung badannya jika kita sentuh. Nah, ini untuk hewan. Nah, kesimpulan, kosakata yang menunjukkan atau berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kamu pelajari sampai hari ini adalah yaitu 1. Makhluk hidup bernafas, makhluk hidup itu bergerak, makhluk hidup itu tumbuh, makhluk hidup itu berkembang biak, makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum, dan yang terakhir peka terhadap rangsang. Jadi kalian sekarang punya 6 kosakata baru yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang untuk kalian latihan, untuk tugas yang pertama, itu kalian nanti buat tabel di buku tulis kalian, di buku bahasa Indonesia ya. Itu buat tabel seperti ini. Tabelnya itu ada isinya nama makhluk hidup, berkembang biaknya itu melahirkan atau bertelur. Nah, ini Pak Arif beri contoh. Misalkan kucing. Kucing berkembang biaknya dengan melahirkan. Nah, kamu cari contoh hewan yang lain yang ada di sekitar kalian. Ganti. Jangan kucing lagi. Berikan nama makhluk hidup yang lain, kan banyak tuh di sekitar kalian. Oke, bisa ya. Kalau sudah selesai nanti tugas kalian foto, terus tinggal ditambahkan file ini, diupload. Kalau sudah selesai, nah latihan yang kedua, tugas yang kedua tentang kosakata, kalian membuat kalimat berdasarkan kosakata yang sudah kalian pelajari tadi, yaitu kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya ini Pak Arif beri cicak untuk kosakata bergerak ya ini. Cicak bergerak merayap di dinding. Nah, coba kalian sekarang buat kalimat yang ada kata-katanya berkembang biak, makanan, tumbuh, bernafas, dan bergerak. Cari contoh yang lainnya. Kamu tulis di buku kalian. Nanti kalau sudah selesai sama prosesnya, kalian foto, terus kalian tambahkan file untuk diupload di Google Form langsung ya. Nah, ini sekarang karena tadi penjelasannya kita kan pembelajarannya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, karena Tuhan itu sudah memberikan nikmat kepada kita, kita kan juga termasuk makhluk hidup ya, manusia itu termasuk makhluk hidup. Nah, maka dari itu kita perlu bersyukur. Nah, kita mempelajari tentang bersyukur sekarang. Bersyukur itu yaitu bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Kita bersyukur karena sudah diciptakan oleh Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Nah, ini nanti kalian baca sampai selesai. Yang Pak Arif jelaskan, bersyukur itu termasuk salah satu contoh sikap di sila pertama Pancasila. Apa sila pertama Pancasila? Sila pertama Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Gambarnya atau lambangnya itu lambang bintang berwarna emas. Nah, penjelasannya apa tadi? Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi, kalian sebagai warga negara Indonesia itu wajib untuk percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Oleh karenanya,
Di Indonesia diakui ada beberapa agama. Nah, wujud syukurnya itu kita baca ya, taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Nah, ada perintah-perintah Tuhan seperti kalian beribadah sehari-hari, itu kan ada tuntunannya. Nah, harus kita jalankan, jangan lupa, karena ini wujud pengamalan sila pertama Pancasila. Contoh yang lain, saling menghargai kepercayaan orang lain. Nah, itu juga wujud dari contoh sila sikap yang mengamalkan sila pertama. Bersyukur tadi, itu bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Jadi bersyukur itu apa toh? Nah, ini bersyukur itu adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Kita diberikan udara, bebas menghirup udara tanpa bayar. Nah, itu harus kita syukuri. Kita bisa berjalan menggunakan kaki, berlari, itu harus kita syukuri. Kita bisa tumbuh. Nah, kalian dulu dari kecil terus sampai sekarang jadi anak kelas 3, itu kan tumbuh, berat badannya tambah, terus tingginya tambah, itu namanya tumbuh. Nah, itu juga harus kita syukuri dan sebagainya. Nah, berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup tadi. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan itu harus kita syukuri. Nah, bersyukur itu adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Itu ya anak-anak. Nah, kalau kalian lebih jelasnya nanti dipelajari lagi, dibaca sendiri ya. Belajar membaca dengan lancar. Ada titik itu berarti berhenti. Itu ya. Nih, cara menulisnya juga diperhatikan. Ketika sudah titik, setelah titik itu tulisannya atau hurufnya harus huruf besar. Contoh misalkan nih, bersyukur pada Tuhan semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan, titik kan. Nah, setelah titik, K-nya itu hurufnya huruf besar. Nah, seperti itu cara menulis. Nah, silakan kalian baca lagi biar lebih mengerti. Nanti di Google Form-nya terus kalian kerjakan nih. Ada pertanyaan pilihan ganda yang berhubungan dengan paragraf di atas ini tadi. Ada 5 pilihan ganda yang harus kalian kerjakan, pilih salah satu. Nanti setelah selesai mengerjakan, di skor nanti dilihat jawaban kamu, pilihan gandanya sudah betul atau belum. Nanti ada kunci jawabannya. Nah, kalau misalkan jawaban kalian masih salah, nanti di buku catatan, di buku tulis dibetulkan. Seperti itu ya anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga kalian lancar dalam mengerjakan tugas maupun mengirim tugas, dan tetap sehat selalu dan semangat belajar selalu. Dari Pak Arif sekian pengantar pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.